Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Ini cuacanya lagi terik-teriknya. Pulang aktivitas, saya hendak membagikan suatu tips yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bermanfaat bagi saya, sudah berbagi tips, bermanfaat bagi Anda untuk antisipasi kerusakan di bagian mesin. Ini kita singkirin dulu sendal kebanggaan, kebesaran. Oke, paketnya sudah datang. Mungkin ada beberapa paket lagi yang belum datang. Saya hendak melakukan perbaikan di bagian mesin sana, sehubungan dengan video kemarin ya. Video kemarin itu tentang saya berbicara begini upgrade mesin, kejadiannya begini tuh kemarin ya. Ini nyambung ke sini. Sekarang saya dalam tahap pengumpulan spare part. Oh, ini bukan yang ini, satu box. Di dalam sini spare partnya banyak sekali di dalam box ini. Jadi saya menunggu beberapa paket lagi sampai lengkap. Nanti kalau sudah terkumpul, mungkin saya akan melakukan turun mesin lagi. Tentang motor tak ada bertenaga, tak ada berkompresi, loyo lah pokoknya begitu. Nanti lihat di video selanjutnya. Dari sini saya mendapatkan suatu pelajaran. Nanti antisipasi jangan sampai terulang lagi, guys. Jangan sampai di sini terulang lagi seperti ini. Saya hendak berbagi tips saja untuk Anda, jangan sampai lalai. Karena ini termasuk keteledoran, kelalaian saya pribadi karena terlalu asik berjasa angkut. Tips untuk merawat mesin, tips untuk perawatan di bagian mesin supaya awet. Awalnya ini ada awal, ada akhir, ada sebab, ada akibat. 1 sampai usia motor 5 tahun saya melakukan secara rutin. Ini bisa awet sekali. Dari 5 tahun ke sini saya begitu rada-rada lengah ya di bagian ini. Saya mendapatkan beberapa kerusakan seperti yang saya bicarakan video kemarin. Bagi yang sudah menonton mungkin akan tahu maksudnya. Ini motor tak ada bertenaga, suaranya kasar, getar, kebocoran kompresi. Jadi saya pesan alat ini untuk memperbaiki semua yang ada hubungannya di bagian mesin, untuk membuat kembali mesin jos. Baiklah, untuk tips selanjutnya ini mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Tolong perhatikan, kalau sudah kejadian seperti ini benar-benar biayanya gede, repot lagi ya. Apalagi kalau kita urusi nanti ke bengkel-bengkel, belum lagi biaya bengkel, biaya lain macam lain sebagainya. Belum lagi aktivitas kita akan terhambat. Ini sudah di rumah ya, kalau mogok di jalan repot. Oke, tipsnya supaya tidak terjadi kerusakan, terjadi masalah di mesin, kita harus menjaga keawetannya. Tips keawetan yang pertama adalah yang di bagian oli, jangan terlalu lama itu proses penggantiannya. Kalau jam terbangnya tinggi, hilir mudik, pulang pagi, berangkat pagi pulang pagi, itu 1 bulan sekali lah. Kalau meterannya masih hidup 1000 km lebihan lah, itu batas toleransinya. 1000 km untuk periode pergantian oli. Dan yang paling utama itu untuk mendukung kinerja mesin secara maksimal. Ini terletaknya ada di bagian radiator, fungsi dan cara kerja radiator. Untuk hal yang paling pokok, hal yang paling penting mendukung kinerja mesin untuk
kedepannya semakin awet. Ini saya dibiarkan bocor, walaupun kita bawa air kemana pun, bawa air, persediaan air tidak cukup 1-2 jerigen. Ini akan semakin rugi sekali ketika kita di jalan kehabisan air untuk mengisi radiator, kita harus beli air mineral. Rugi sekali bos. Jadi untuk apabila tabungnya bocor, silahkan ditambal saja apapun caranya. Terus yang ketiga, kipas radiator. Nah, ini tidak tergolong yang paling penting. Ini lebih penting dari air radiator. Semuanya penting sih. Yang paling penting, yang paling mendukung ini kipas radiator sebagai pembuang hawa panas. Terasa sekali ketika ini berputar otomatis, suhu mesin, temperatur di sana cepat sekali turunnya. Ini akan stabil sekali. Makanya itu ini lebih penting lagi. Cara kerja perputaran sirkulasi air radiator itu water pump harus tetap baik saja. Itu kerusakannya biasanya kebocoran di seal water pump. Tandanya dia akan rembes ke dalam blok mesin bercampur dengan oli. Bagaimana kalau ada masalah di kipas radiator? Kalau kipas radiator mungkin nanti saya berikan sesuatu di akhir video itu tentang sebab-sebab kipas radiator tidak menyala atau rusak. Itu ada caranya. Cara yang sepele, saya pernah mengalami ini, cuman hanya lepas tidak ngeh. Air radiator berputar, berfungsi dengan baik, tapi itunya tidak berputar. Itu terasa sekali di mesin, dia akselerasinya, tenaganya sedikit loyo lah, engap. Percuma saja kalau diairi tapi itunya tidak dibuang, air radiator sirkulasi perputaran tidak didinginkan karena tidak dibuang hawa panasnya oleh kipas radiator. Terus fungsi pompa oli juga, fungsi pompa oli harus terjaga. Itu apabila ingin melakukan pengetesannya, buka aja dari sini, kemudian gas. Kalau ini nyembur dari sini berarti air radiator itu berhasil naik ke sini, berfungsi. Kalau tidak berfungsi ada sebab kemungkinan karena kurangnya oli. Akibat beberapa faktor penyebabnya, bisa jadi kebocoran kompresi, ngebul. Itu ngebul ada tanda-tanda berarti oli terbakar dari sini, terbakar dari sistem pembakaran ya, di sini terbakar kemudian ngebul. Itu adalah oli naik ke sini, akibatnya berkurang. Setelah berkurang pompa oli berada di bawah gear pompa oli. Jadi ketika berputar pompa oli tersebut gearnya tidak merendam oli karena berkurang. Akibatnya tidak ada sesuatu yang dinaikkan oleh pompa oli itu dari titik ke atas ini. Nanti tes dari sini, kalau nyembur berarti pompa olinya berfungsi karena dia berhasil menuju titik paling atas sirkulasinya. Oke, nanti di lain kesempatan saja, mungkin beberapa hari kemudian saya menunggu barangnya belum lengkap kan untuk melakukan turun mesin lagi. Mungkin ada di dalam sini juga ada ukuran piston yang sudah oversize 0,5 m, 0,5 mikro atau 0,50, 0,5 mikro. Nanti ini akan dibobot blok silindernya, dinaikkan oversize nya nanti. Tentang saya juga akan mengganti stang seher, nanti akan saya juga uji dulu itu ada masalah tidak, oblak tidak. Stang sehernya akan ganti, saya akan cari persamaan untuk stang seher ini. Oke, di video selanjutnya saja, nanti kalau sudah lengkap spare partnya. Saya juga sedang menunggu belum datang. Masalahnya kenapa tidak datang bersamaan ini spare part, karena saya juga belinya nyicil bro. Ini beli ini dulu, setelah kumpul baru dipasang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan roda 3 Anda semua tidak seperti ini. Saya hanya bermaksud untuk antisipasi dini supaya jangan kita menguras cross check
menguras pengeluaran terlalu banyak apabila sudah ini terjadi masalah seperti motor roda 3 ini. Ini kelalaian saya, ini salah saya membagikan Anda berbagi informasi kepada Anda supaya jangan terjadi seperti ini. Baiklah, selamat sampai ketemu. Selamat beraktivitas. Sampai ketemu di lain kesempatan di seputar motor roda 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.